syarat sahnya azan, ya, syarat-syarat azan atau syarat sah untuk melakukan azan itu tidak boleh sembarangan. Jadi azan itu bukan tempat untuk belajar kecuali di luar waktu salat. Kalau mau buat belajar azan itu di luar waktu salat. Tapi kalau sudah waktunya untuk azan itu bukan tempat untuk belajar. Kadang-kadang sebahagian ada orang ingin tampil, tidak mencukupi syarat untuk menjadi muazzin, ingin tampil, jadi bahlung tiga, misal, udah saya sekali, atau anaknya yang didorong, bahji tiga, misal, biar anak saya sekali, dipikirnya azan ini tempat untuk latihan azan. Tidak, dia ada syarat sahnya azan. Apa dia? Yang pertama, al-Islam, harus orang Islam. Fala yasihul azan min kafir li'adami ahliyatihi lil ibadah. Tidak sah azan kalau dikumandangkan oleh orang kafir walaupun suaranya bagus. Kemudian at-tamyiz, harus umur tamyiz. Umur tamyiz belum baligh tapi mendekati baligh. Dia sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Jadi enggak boleh azan, fala yasihul azan min sabiyyin ghaira mumayyiz. Tidak sah azan, tidak sah azan dari anak-anak yang belum tamyiz. Anak-anak umur 7 tahun, ya, karena menang lomba azan, waktu kita buat lomba azan sudah kita suruh berdiri untuk azan. Dia belum memayyiz pun. Memayyiz itu kalau sekarang ukuran umur sekitar 10 tahun Pak, kalau untuk laki-laki itu, ya, gelah 4 SD lah, kelas 4 SD lah. Itu tamyiz. Lebih bagus lagi yang sudah baligh. Tapi ukuran maksimalnya, ukuran minimalnya adalah tamyiz. Nah, kemudian az-zukurah, harus laki-laki, tidak boleh azan oleh seorang perempuan. Kalau bencongnya lebih ke laki-laki tidak mengapa. Nah, kemudian wa tertib kalimatul azan, kalimat-kalimat azan itu harus tertib. Tidak boleh menghambu-hambu, tidak boleh sekali ke sini loncat ke sana. Kadang-kadang ada muazzin lupa kalimat. Jadi kadang-kadang karena terlalu panjang sehingga lupa apa yang dibaca barusan. Jadi kamalun panjang sekali sudah lupa apa kalimat dibaca barusan. Itu pernah terjadi seperti itu. Jadi baru sah azan kalau kalimatnya tertib. Jadi yang paling sering tertukar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu bagi mereka yang tidak terbiasa, hayya 'alal falah duluan baru hayya 'alas shalah. Itu tidak sah azannya. Kemudian al-wala baina kalimat, di antara satu kalimat azan dengan kalimat yang lain itu harus mualat, bersambungan, tidak boleh terpisah. La yaqumu fasil kabir bainal kalimah wal ukhra, tidak boleh terpisah terlalu jauh. Jadi enggak boleh setelah hayya 'alas shalah lalu kemudian datang telefon, lalu kita ambil telefon dulu, ya mama papa lagi azan nih misal, mama masak aja dulu di situ. Udah mulai terpisah 5 menit dia bicara dengan mamanya, kemudian baru sambung azan, langsung batal azan itu, harus diulang. Tidak sah azannya. Nah, kemudian waraf'us saut, itu suara harus diangkat. Hati suara diangkat dulu waktu sebelum ada mic. Sekarang kalau sudah ada mic tidak usah angkat-angkat, hancur mic. Itu dulu cerita kalau tidak ada mic, suaranya harus diangkat, raf'us saut. Angkat suara sehingga terdengar sampai ke pelosok-pelosok kampung. Kemudian ayakuna bil lughah al-arabiyyah, harus dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh azan dengan menggunakan selain daripada Arab. Dulu pernah terjadi di Turki ketika pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Ketika dia memerintah
lalu dia paksakan tidak boleh azan dengan bahasa Arab. Saya dengar azan bahasa Turki di YouTube masa-masa peninggalan dari Mustafa Kemal. Silakan cek di YouTube, pernah Turki mengumandangkan azan dengan bahasa Turki. Dan tentunya efeknya berbeda. Begitu kita terjemahkan, lalu kita kumandangkan seperti azan model bahasa Arab, langsung tidak cocok. Karena bahasa lain itu tidak ada tajwidnya. Bahasa lain itu tidak tahu mana 2 harakat, mana 6 harakat, tidak ada tajwid, langsung tampilannya berbeda. Jadi setiap daerah bisa berbahaya kalau setiap daerah mengumandangkan dengan bahasa daerah masing-masing. Kalau kita azan dengan bahasa Aceh bagaimana? Allahu Akbar itu berubah menjadi Allah Maha Raya. Bagaimana itu dikumandangkan Allah Maha Raya? Kan cukup berunan. Makanya tidak ada yang lebih cocok kecuali dikumandangkan dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Itu syarat sahnya azan. Baik. Oh, belum selesai Pak. Tadi mau saya bilang dulu yang sudah selesai. Kemudian dukhulul waqt. Azan itu harus dilakukan ketika sudah masuk waktu. Jadi pastikan dulu sudah masuk waktu baru boleh azan. Kalau dilakukan ketika belum masuknya waktu, maka harus diulang azannya. Karena azan itu bukan untuk menunggu masuknya waktu, tapi azan itu memanggil setelah masuknya waktu salat. Jadi pastikan dulu untuk melakukannya di dalam waktu salat. Terlambat sedikit tidak mengapa. Terlambat 5 menit atau kita enggak ada orang, kita datang dah terlambat, muazzinnya juga terlambat, 10 menit terlambat, tidak mengapa. Yang penting sudah masuk waktu. Bolehkah azan setelah jauh daripada waktunya? Azan setelah jauh daripada waktu. Misal kita ada pengajian, seharusnya jam 8 azan. Kemudian kerana ada pengajian, biasanya di balai-balai di kampung itu pengajian dulu. Salat isyanya nanti jam-jam 9, setengah 10. Tiba-tiba berkumandang azan jam-jam setengah 10. Dibolehkan, tapi syaratnya dilakukan di masjid-masjid yang bukan masjid umum. Masjid-masjid yang hanya milik berada di milik golongan tertentu. Jadi misal di pesantren yang memang melakukan kajian dulu kemudian baru salat. Jadi tidak boleh dilakukan di masjid-masjid umum yang orang ketika lalu lalang musafir yang mau datang kok belum azan padahal mereka mau salat. Masjid-masjid yang berada di tempat umum didatangi oleh orang umum itu tidak boleh melakukannya, mengingat banyak kepentingan orang banyak di situ. Baik. Menurut jumhur ulama, tidak disyaratkan untuk sahnya azan itu harus taharah. Tidak disyaratkan khusus, nanti sunnah saja itu. Jadi tidak disyaratkan harus bersuci lebih dahulu. Nanti cuma sunnah untuk berwudu. Baik. Berikutnya, sunanul azan, sunnah azan. Ini juga harus diketahui oleh muazzin terutama dan semua orang. Sunnah pertama, ayatawajjah al-muazzin ilal qiblah. Muazzin itu hendaknya menghadap ke kiblat ketika azan. Jangan menghadap ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna tahiran minal hadas al-asghar wal akbar. Sunnah untuk bersuci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Makruh hukumnya muazzin kalau berazan dalam keadaan berhadas, dan bagi orang berjunub lebih makruh. Yang tidak wuduk makruh, yang berjunub lebih makruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Abu Daud, karihtu an azkurallah azza wa jalla illa ala tuhrin. Makruh, aku tidak suka
Aku benci kepada orang-orang yang menyebut-nyebut nama Allah, artinya dalam keadaan azan, ya. Tapi kemudian dia dalam keadaan tidak bersuci. Jadi azan itu enggak wajib bersuci, cuma sunnah untuk wudu. Anehnya sebahagian menasah, ya, itu ada yang datang langsung ke musalla, azan dulu, habis azan baru turun untuk wudu. Ini akibat kurangnya pengetahuan. Wudu dulu baru azan, bukan azan dulu baru wudu, ya. Bersuci dulu baru kemudian mengumandangkan azan. Kemudian sunnah berikutnya, wa ayyu'azzina qa'iman, hendaknya seseorang berazan dalam keadaan qa'iman, berdiri. Jangan azan sambil duduk, dalam keadaan berdiri, kecuali dia mudarat, tidak bisa berdiri. Karena Rasulullah mengatakan, ya Bilal, qum fanadi lis-salah, wahai Bilal, berdirilah, kumandangkanlah azan untuk salat. Disuruh berdiri sama Nabi. Kemudian sunnah berikutnya, ayatafid bi'unuqihi la bisadrihi, hendaknya ketika azan itu memalingkan wajahnya, bukan dengan dadanya. Jadi disuruh paling-palingkan wajah. Kapan disuruh palingkan wajah? Yang pertama, yaminan fi hayya 'alas salah, ketika mengucapkan hayya 'alas salah, muazzin itu wajahnya disuruh palingkan ke kanan. Wajahnya, lehernya, ya, kalau wajah saja bagaimana kalau enggak dipalingkan leher? Jadi lehernya disuruh palingkan ke kanan ketika kalimat hayya 'alas salah. Wa yasaran fi hayya 'alal falah, dan ketika mengucapkan hayya 'alal falah, dia malingkannya ke kiri. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Bilal yu'azzin, aku pernah melihat Bilal ketika azan, faja'altu ittaba'a fahu huna wa hunak bil azan yaminan wa shimalan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Aku melihat ketika azan dikumandangkan oleh Bilal, dia memalingkan lehernya ke kanan dan ke kiri, dan itu ada pada kalimat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Wallahu a'lam Bapak dan Ibu, saya tidak tahu apa hikmahnya. Ini hanya ta'abbudi, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh sahabat Nabi. Tentunya mereka melakukannya dengan petunjuk Nabi. Mana mungkin Bilal memaling-malingkan tanpa ada petunjuk dari Nabi. Jadi tidak tahu apa maksud, dan saya belum tahu apa hikmahnya. Wallahu a'lam. Berikutnya, wa ayyurattil kalimatul azan wa huwa at-ta'anni fihi. Azan itu dikumandangkan dengan bahasa tartil. Tartil itu bacaannya bagus dan dalam keadaan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nanti begini, karena dalam makruh, hal-hal yang makruh dalam azan nanti disebutkan, salah satu yang makruh dalam azan adalah melagukan, menyanyikan azan sehingga keluar dari tajwid. Keluar dari tajwidnya, artinya saking ma'alun-alun sudah enggak jelas lagi berapa tajwid, bukan lagi 6 harakat tapi sudah sampai 25 harakat. Itu makruh, melagu-lagukan azan, menyerupai musik-musik tertentu, nyanyian-nyanyian tertentu, makruh, tidak disukai. Makanya azan, kalau kami dengar azan di Mesir itu tidak neko-neko. Azan di Mesir itu artinya suaranya bagus, lantunannya ada, tetapi to the point, tidak dimainkan itu apa, suara azan itu menjadi sebuah hal yang seakan-akan seperti nyanyian dangdut, dan tidak ada. Baik. Berikutnya, ayakunal muazzin husnus saut. Muazzin itu sebaiknya yang bagus suaranya. Untuk apa? Liyuriqqa qalbas sami', agar hati orang yang mendengar tersentuh dengan azan, wa yamilu ila al-ijabah, dan itu menyebabkan orang tersebut datang memenuhi panggilan. Jadi maksud husnul saut ini
bukan harus yang perfect, sempurna, tapi suaranya didengarkan dengan jelas, dan tidak menyebabkan orang takut. Jadi yang jangan menyebabkan orang takut. Kalau di pelosok-pelosok kan enggak ada lagi muazzin anak-anak muda. Jadi yang azan tu orang-orang tua umur 60 tahun, mogok-gok musalla. Itu kan ini yang kita maksud. Jadi bukan harus orang yang bagus suaranya seperti orang-orang terpilih, tidak, tapi suaranya bisa didengarkan dengan jelas dan tepat kalimat yang dibaca, itu sudah dianggap bagus suaranya. Jadi kita ini yang kurang-kurang bagus suara, hendaknya walaupun dia tadi disuruh berebut-rebut untuk jadi muazzin, kita tahu-tahu dirilah sikit, artinya biarkan yang lebih yang sudah terbiasa, yang lebih biarkan mereka yang azan. Kita hendaknya mengukur diri, coba sendiri azan-azan di depan cermin lah. Suara kita bagus tapi lebih bagus tidak bersuara, kan begitu. Kenapa begitu? Karena dulu semua sahabat juga dipilih oleh Nabi untuk azan. Enggak semuanya disuruh untuk azan. Sehingga Nabi waktu memilih kriteria muazzin, Nabi mengatakan faqum ma'a Bilal. Sudah, Bilal, bangun untuk engkau azan. Fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'azzin bihi fa innahu anda sautan minka. Jadi kenapa Rasulullah memilih Bilal? Karena dia menyebutkan ke sahabat yang lain, dia itu anda sautan minka, dia itu punya suara yang melengking, yang tinggi dibandingkan kalian, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah pun memilih Bilal untuk menjadi muazzin. Berikutnya kita menyebut nama Bilal menjadi pengurus masjid. Bila masjid, misalnya itu dari nama Bilal bin Rabah diambil. Nah, berikutnya sunnah berikutnya at-tarji' bil azan, wa huwa ayatil muazzin bi syahadatain sirran qabla ya'ti biha jahran. Hendaknya seorang muazzin itu melakukan tarji' sebelum dia mengumandangkan kalimat azan itu. Apa itu tarji'? Ucapkan dulu sendiri baru diucapkan di mic, berdasarkan hadis Nabi riwayat Muslim. Jadi begini, muazzin itu misal mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu sebelum dia ucapkan ke mic, itu dia ucap dulu sendiri dengan sir, asyhadu an la ilaha illallah, baru dia kumandangkan di mic. Itu sunnahnya. Nah, berikutnya at-taswib fi azanis subuh, hendaknya melakukan taswib. Apa itu taswib? Yaitu menyebutkan kalimat as-salatu khairum minan naum maratain. Menyebutkan as-salatu khairum minan naum 2 kali di azan subuh. Tidak ada keterangan yang pasti dan nas yang pasti apakah itu harus di azan pertama atau azan kedua. Yang pasti dibolehkan dilakukan di dua-dua azan. Karena dulu khusus untuk subuh Rasulullah memasang 2 muazzin. Satu azan pertama dikumandangkan oleh Bilal, kemudian azan kedua dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi sunnahnya azan subuh itu sebenarnya 2 kali azan, karena telah disunnahkan dari masa Rasulullah. Yang jadi kendala apa kita hari ini? Tidak ada yang bersedia azan pertama. Itu yang kadang-kadang. Karena berat juga itu azan pertama. Interval waktunya itu kadang-kadang sampai setengah jam. Kalau azan jam 5 lewat 10, azan kedua, azan datangnya waktu salat. Azan yang untuk memperingatkan azan pertama itu sekitaran jam-jam 5. Jadi setengah jam sebelum itu yang kadang-kadang agak berat. Dan itu sunnahnya 2 orang yang berbeda kalau kita mengikuti sunnah Nabi. Jadi nanti 2 orang yang berbeda ni kalau kita tunjuk, dia berebut-rebut kah menteng azan pun. Ilung tengok tak menteng, azan lekah menteng. Jadi kadang-kadang begitu. Tapi itu untungnya sunnah. Paling bagus itu azan subuh 2 kali azan subuh. Jadi azan pertama untuk membuat orang terkejut, sudah siap-siap untuk sebentar lagi datang waktu azan. Azan kedua menunjukkan sudah masuknya waktu. Khusus
itu diboleh dilakukan hanya untuk azan subuh. Kenapa? Karena subuh itu berat. Subuh itu berat. Artinya subuh berat, kita ini di dalam genggaman syaitan, apalagi mereka yang tidak suka mengamalkan amalan-amalan sunnah Nabi sebelum tidur. Jadi dalam genggaman syaitan, berat sekali untuk bangun. Nah, berikutnya, adamut tamtid bil azan ay tamdiduhu wa taghanni bihi bal yukrah. Ini yang saya sebutkan tadi. Tidak dibolehkan untuk tamtid, melagu-lagukan azan. Wa tamdiduhu, memanjang-manjangkannya, wa taghanni, menyanyikannya, bal yukrah, bahkan perbuatan itu makruh. Jadi sederhana saja, kalaupun panjang, tarik dengan suara yang bagus tapi sederhana. Jangan dibuat seakan-akan menjadi sebuah nyanyian. Berikutnya, wa yusannu muazzinan fil masjidin li azanil fajr. Di sini disebutkan sunnah hukumnya menjadikan dua orang muazzin khusus pada azan subuh. Ini berdasarkan hadis Nabi tentang Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Jadi kan tadi disebutkan syarat sah azan setelah masuk waktu. Kenapa azan subuh boleh 2 kali sebelum masuk waktu? Ini azan pertama ini tidak diniatkan untuk solat, tapi diniatkan untuk memanggil orang yang sedang tidur, membuat efek kejut bagi orang yang tidur. Jadi tidak diniatkan sebagai azan masuknya waktu solat. Berikutnya, wa yusannu lisami'il azan al-insat. Sunnah bagi orang yang mendengarkan azan untuk diam. Orang yang mendengarkan azan itu hendaknya diam. Wa ayyaqula kama yaqulul muazzin. Lalu kemudian hendaknya dia menyebutkan apa yang disebutkan oleh muazzin. Jadi bukan hanya diam, tapi menyebutkan apa yang disebutkan oleh muazzin. Jadi kalau azan menyebutkan hayya 'alas shalah, itu yang berbeda. Jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Setelah itu hendaknya seseorang setelah selesai azan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baik yang mendengar, baik yang mengumandangkan azan atau yang mendengarkan azan bersalawat, Pak. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Padahal hadis-hadisnya sahih semuanya tentang adanya salawat setelah azan. Jadi salawatnya bagaimana? Tidak mesti salawat di mik. Karena selama ini yang terjadi, bahkan ada yang terkesan bernyanyi-nyanyi dengan nasyid-nasyid, menunggu datangnya iqamahnya hana gayunyan. Disuruh salawat, yang muazzin suruh salawat sendiri, yang dengar juga disuruh bersalawat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah bersalawat, wa ayyada'u bid-du'a al-ma'thur, hendaknya seseorang berdoa dengan doa yang telah diwiridkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Iza sami'tumul muazzin," kalau engkau mendengarkan azan, faqulu mislama yaqulul muazzin, ucapkanlah seperti ucapan muazzin. Summa sallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku, kata Nabi. Nah, kemudian fa innahu man shalla alayya salatan, barang siapa bersalawat kepadaku sekali salawat, sallallahu biha alaihi ashran, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Jadi setelah azan, pertama diam. Boleh tidak bicara sedang azan? Boleh, karena itu sunnah. Cuma jangan lupa sahut. Misal kita ada kepentingan, Pak ni sedang azan, tak pegang khabar, dah duduk di luar, dah pegang khabar, nyo dengan ibangnya. Boleh, tapi syaratnya jangan lupa sahut. Jadi jangan sampai bicara tidak nyaut azan. Setelah sahut, salawat. Sudah 3 pekerjaan: diam, ikuti muazzin, salawat. Kemudian apa lagi? Nabi mengajarkan kembali, summa salullah li al-wasilah, kemudian bacalah doa wasilah.
fa innaha manzilatun fil jannah. Orang yang mengamalkan amalan ini dia punya kedudukan tinggi di hari kiamat, di dalam surga. La tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna huwa faman sa'ala Allah li al-wasilah haddad alaihi syafa'ah. Dan diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah di surga yang kedudukan itu tidak layak diberikan pada orang biasa. Nah, kemudian Rasulullah di ujung hadis mengucapkan, barang siapa yang telah membaca doa wasilah itu, halal alaihi asy-syafa'ah, maka halallah baginya syafaatku. Nah, apa doa wasilahnya? Dalam hadis Bukhari, Muslim yang lain disebutkan doa wasilahnya adalah Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati. Ini berdasarkan bunyi hadis langsung, Pak. Saya lihat dalam beberapa kitab, saya cek. Hadis ini yang selalu dicantumkan. Lalu sambungannya, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Lalu wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Di situ berhentinya hadis. Wallahu alam, kalaupun ada tambahan selain itu bukan tambahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan tambahan dari pribadi-pribadi, entah Imam Baihaqi yang pernah menambahkannya, yaitu ditambahkan wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah, dan di ujung ditambahkan lagi innaka la tukhliful mi'ad. Tetapi dalam hampir semua kitab yang saya baca itu tidak ada ditulis tambahan itu. Jadi disuruh baca langsung seperti bacaan Nabi. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil. Itu kalau mau ditambah sedikit sayyidana sebagai penghormatan boleh. Jadi ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Langsung wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Di situ berhenti doanya. Dan itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang membaca doa itu, maka telah halallah syafaat Nabi untuknya. Nah, kemudian tertinggal satu amalan lagi setelah azan. Apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ini berdasarkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, qal sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah berkata, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang berkata ketika mendengarkan azan, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula ghufira lahu zambuh, maka diampunkanlah dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Ini amalan yang terakhir ketika selesai azan. Jadi pertama diam, dengar, kemudian ucapkan seperti ucapan muazzin. Setelah selesai azan, bersalawatlah kepada Nabi, kemudian ucapkan doa wasilah, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, dan yang terakhir ucapkanlah doa yang diajarkan Nabi ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluhu atau rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula. Orang yang mengucapkan doa ini maka diampunkan dosa-dosanya. Tentunya dosa kecil, bukan dosa makan riba. Enak sekali dosa makan riba, teganya juga ya ampun, habis tinggal baju lah begitu. Nah, jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, begitulah sunnah-sunnah bagi orang yang mendengarkan azan. Baik, itu hal-hal penting yang patut kita pahami tentang dunia azan. Sedangkan iqamah itu ringkasan daripada azan. Ringkasan daripada azan. Perempuan itu tidak boleh mengumandangkan azan dan tidak boleh mengumandangkan iqamah kalau seandainya ada rasa khawatir fitnah. Misal dia salat sesama perempuan, kalau dia khawatir ada laki-laki lewat, takut ada laki lewat terdengar iqamah dia, itu mengundang fitnah. Jadi mengundang fitnah maksudnya membuat hati laki-laki
lagak tak su ibunya ke qamat. Itu langsung iqamah pun tidak boleh. Tapi kalau dalam komunitas sesama perempuan saja, tidak ada azan, tapi masih dibolehkan untuk melakukan iqamah saja. Kalau betul-betul terjaga dari pandangan atau dari pendengaran laki-laki.